الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah seperti salat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup berbagai mana aspek bagaimana kita memperlakukan alam sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa bumi yang kita huni ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diperintahkan untuk menjaga dan merawatnya, bukan malah merusaknya. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini seperti berbagai macam pencemaran udara, pembabatan atau penebangan hutan secara liar, dan sampah plastik yang menggunung di berbagai tempat adalah akibat dari ulah manusia yang lalai atas amanah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya untuk mengajarkan kita peduli terhadap lingkungan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, in qamatis sa'ata wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kamu ada bibit kurma, maka jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menanam dan merawat lingkungan, bahkan dalam situasi yang paling genting sekalipun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, isu atau masalah lingkungan adalah isu global yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai macam pihak. Perubahan iklim, pemanasan global, dan bencana alam yang semakin sering terjadi adalah tanda-tanda bahwa bumi kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai seorang muslim, sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah kecil yang dapat kita lakukan setidaknya meminimalisasi atau mengurangi terjadinya kerusakan alam. Pertama,
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik adalah salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Mulailah dengan membawa tas kecil, tas belanja, atau yang lebih akrab disebut sebagai tote bag atau goodie bag. Dengan kita menggunakan tas kecil tersebut untuk belanja, membeli sayur di pasar, atau sekedar membeli minuman di warung, maka kita sebenarnya sedang melakukan langkah konkret untuk menekan jumlah peningkatan plastik yang menjadi sampah di lingkungan kita semuanya. Yang kedua, menghemat air dan listrik. Air dan energi adalah sumber daya yang terbatas. Gunakanlah dengan bijak dan tidak berlebihan. Semestinya kita senantiasa menyoroti, mungkin ada kebiasaan yang tidak kita sadari selama ini. Kalau kita sedang ngecas HP, colokannya masih nempel, chargernya masih nempel, padahal HP-nya sudah tidak dicas kembali. Mulai dari langkah-langkah kecil tersebut, kita antisipasi untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Seandainya jika cas tersebut atau charger HP tersebut menyedot kurang lebih 1 watt listrik, dan coba kita ekstrapolasi dalam jumlah yang lebih besar, misalkan 1 juta orang melakukan langkah tersebut, maka kita sudah menghemat 1 juta watt listrik yang terbuang sia-sia akibat charger listrik atau charger HP. Apalagi kalau kita coba luaskan lagi menjadi berbagai macam alat-alat listrik di dalam rumah tangga, selain cas HP seperti lampu, kipas angin, dan seterusnya, maka sebenarnya kita benar-benar sedang melakukan penghematan dan juga mengantisipasi adanya pemborosan listrik. Yang ketiga, menanam pohon. Pohon tidak hanya memberikan oksigen, tetapi juga membantu mengurangi polusi udara dan mencegah terjadinya banjir. Penanaman pohon sebenarnya sangat penting yang kita lakukan selama ini, ya, apalagi kalau misalkan pohon tersebut ditanam di daerah-daerah hulu, maka sedang melakukan penyelamatan di daerah-daerah hilir karena akan mencegah terjadinya banjir, erosi, dan apabila pohon tersebut ditanam di daerah pantai, maka akan mencegah terjadinya abrasi dan seterusnya. Semestinya kita sebagai seorang muslim dapat melakukan perilaku-perilaku tersebut untuk menekan terjadinya bencana alam yang memang betul-betul disebabkan oleh kita semuanya. Dan terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya untuk pintar-pintar dengan cermat membuang sampah. Jika belum ada tempat sampah yang kita temukan di sekitar kita, maka simpanlah dulu sementara dan buanglah ketika sudah ada tempat sampahnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan saja, melainkan itu semuanya adalah tanggung jawab bagi kita semua sebagai pengguna lingkungan. Mulai dari lahir sampai kita nanti meninggal, kita akan terus bergantung dengan lingkungan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Mari kita jadikan bumi ini sebagai tempat yang layak untuk ditinggali oleh generasi mendatang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwani illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلها وأتمها علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر قيم الصلاة